teman-teman. Selamat malam, shalom, saudara-saudaraku yang ada di ruangan ini dan juga yang ada di rumah masing-masing. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita bisa kembali bertemu dalam tema pembinaan yang diadakan setiap bulan di minggu terakhir. Dan saat ini kita akan, sudah hampir setahun ya, kita membahas tentang buku pembinaan, yaitu pemuridan dengan prinsip Timotius yang ditulis oleh atau dikarang oleh Roy Robertson. Kita sudah sampai pada, silakan slide-nya. Kita sudah sampai pada bab yang ke-12 teman-teman. Jadi buku ini sampai bab 14, tinggal 2 bab lagi akan selesai. Nah, jika teman-teman mengikuti dengan seksama dari awal hingga akhir mengenai tema pembinaan ini, maka teman-teman sebenarnya sudah bisa mendapatkan benang merah atau pemahaman yang menyeluruh tentang apa itu prinsip Timotius sebetulnya ya. Tapi dijelaskan di bab-bab awal sampai dengan, kalau teman-teman lihat di sini, yaitu bulan lalu kita sudah belajar tentang cucu rohani, kemudian bulan Januari mengajar pelipat gandaan rohani, tindak lanjut pendahuluan membebaskan anak-anak rohani. Itu semua adalah tentang cara bagaimana kita memuridkan orang-orang dan juga memultiplikasi rohani. Dan saat ini mungkin teman-teman mendapat pertanyaan dalam hati masing-masing, apa sih hubungannya dengan Timotius gitu? Ada apa itu? Prinsip Timotius itu agar lebih jelas mempelajari dulu, mengetahui dulu apa sih itu seorang Timotius. Apa itu seorang Timotius? Kita melihat di sini seorang Timotius itu adalah dia seorang anak rohani. Seorang rohani. Timotius anak rohani dari Rasul. Ada 3 ayat di situ, mohon teman-teman. 1 Korintus 4 ayat 17. Ya. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturut di dalam Kristus Yesus, seperti yang kujarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Berikutnya 1 Timotius 2. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Selanjutnya 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Nah, teman-teman, dari ayat-ayat yang sudah dibaca ini kita melihat bahwa Rasul Paulus, Timotius adalah seorang anak rohani yang istimewa bagi Paulus ya. Anak istimewa bagi Paulus, anak rohani istimewa. Di dalam 1 Korintus kita membaca bahwa Paulus itu mengirim Timotius ke Korintus. Dia mengatakan bahwa Timotius itu adalah kekasih yang setia di dalam Tuhan dan juga yang memperingat. Jadi Timotius ini diberikan misi oleh Paulus untuk memperingatkan jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 2, Paulus mengatakan Timotius itu adalah anak rohani, anak yang sah di dalam Kristus Yesus. Dan juga di dalam 2 Timotius 2 ayat 1, Paulus mengatakan dan memberikan motivasi kepada Timotius. Paulus memberikan motivasi kepada Timotius karena Timotius adalah anak rohaninya. Dia memberikan motivasi untuk Timotius kuat oleh karena kasih karunia Tuhan. Teman-teman, di sini kita melihat bahwa Paulus ingin memberikan contoh bahwa kita perlu untuk memiliki anak rohani. Di dalam bab 1, teman-teman, bagi yang hadir pada tema pembinaan bab 1 di dalam buku ini, di situ disebutkan perintah Tuhan adalah berkembang biaklah.
Ada dua perintah Tuhan, berkembang biaklah secara jasmani dan juga rohani. Tetapi karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Kristus yang datang untuk memulihkan manusia itu sendiri. Di dalam prinsip perkembangbiakan itu, Roy Robertson menjelaskan bahwa berkembang biak itu prinsipnya yaitu bahwa hanya kehidupan yang akan menghasilkan kehidupan. Benar ya teman-teman? Tidak ada hal-hal yang mati akan menghasilkan kehidupan. Jadi hanya hal-hal yang hidup akan menghasilkan kehidupan. Misalnya contoh manusia. Manusia itu sudah berkembang biak dan taat. Manusia itu taat melakukan perintah Tuhan, berkembang biaklah dan beranak cuculah. Itu kan perintah Tuhan ya. Dan teman-teman kita bisa melihat di sekitar kita, khususnya di ruangan ini. Karena pada datang anak-anak, jadi saya bisa memberikan contoh. Keke dan Timon, ya kan, sudah beranak cucu. Tuhan sesuai dengan firman Tuhan sudah mengikuti. Ada ininya, ada anak-anaknya, ada siapa, Lika, Weni, ada Markus, kemudian Dape gitu kan. Itu beranak cucunya, sudah mengikuti firman Tuhan ya, sudah mengikuti firman Tuhan. Kemudian tetapi siapa yang udah punya cucu? Saya juga udah punya cucu. Udah punya cucu kan, secara jasmani. Nah, secara rohani Tuhan menginginkan kita juga beranak, memiliki manusia rohani, memiliki anak rohani teman-teman. Karena istilahnya gini, Adam sudah jatuh dalam dosa, ya kan? Adam jatuh dalam dosa, tetapi benih yang ada di dalam diri Adam itu adalah membawa kematian. Karena dosa ada membawa kematian, upah dosa adalah maut, sehingga ada kematian. Tetapi Yesus membawa kehidupan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah memiliki Yesus di dalam diri kita, saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka roh Tuhan sudah ada dalam diri kita. Sudah ada kehidupan, yaitu hidupnya Kristus di dalam diri kita. Seharusnya kita juga menghasilkan anak-anak rohani di dalam hidup kita. Dan itu yang Yesus inginkan gitu di dalam kehidupan kita. Bagi teman-teman yang mengikuti kelas pembinaan pasti mengerti akan hal ini ya, tentang kehidupan anak-anak rohani. Nah, inilah yang diinginkan, yang diberikan oleh Yesus, yaitu di dalam amanat agung. Kita harus memiliki anak-anak rohani selain anak-anak jasmani gitu. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita masing-masing pada malam hari ini, baik yang ada di ruangan ini dan juga yang ada di rumah. Bagi saudara-saudara dan saya juga, apakah kita sudah memiliki anak-anak rohani pada saat ini? Menjadi pertanyaan bagi kita masing-masing. Apakah kita sudah memiliki anak-anak rohani di mana saat kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah kita juga sudah meneruskan kehidupan rohani kita kepada anak-anak rohani kita? Itu adalah perintah Yesus yang diteladani oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Yang kedua, apa sih itu seorang Timotius? Yang kedua yaitu seorang Timotius itu memiliki beban yang sama dengan orang tua rohaninya. Jadi seorang Timotius memiliki beban atau visi yang sama dengan orang tua rohaninya. Kita baca di dalam Filipi 2 ayat 20-21 dan 2 Timotius. Mohon teman-teman, mohon membantunya untuk membacakan. Filipi 2 ayat 20-21, karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus. Kristus Yesus. Ya, selanjutnya. 2 Timotius 3 ayat 10-11. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunananku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Ya, terima kasih Weni dan Keke. Ya, teman-teman, kita melihat di sini di Filipi Paulus mengatakan bahwa karena tak ada seorang padaku yang sehati sepikir. Jadi Paulus mempercayakan pelayanan Paulus kepada Timotius karena Timotius memiliki visi yang sama dengan Paulus.
yaitu Paulus melihat bahwa Timotius itu sehati sepikir dengan Timotius. Jadi Paulus dan Timotius memiliki sehati sepikir, memiliki visi yang sama, khususnya untuk orang-orang yang ada di Filipi. Kenapa Paulus mengirim Timotius ke Filipi? Karena pada saat itu Paulus sedang dalam penjara oleh karena pemerintah Roma ya. Paulus di penjara di situ, jadinya Paulus mempercayakan misi pelayanan itu kepada Timotius. Demikian juga di 2 Timotius 3 ayat 10 dikatakan bahwa engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Nah, di sini Paulus mengatakan tentang Timotius. Timotius itu mengikuti cara hidup Paulus. Paulus telah memberikan hidup kepada Timotius, sehingga Timotius bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Paulus, iman Paulus, cara hidup Paulus juga. Nah, teman-teman, bagaimana dengan kita di sini? Mungkin kita di sini teman-teman yang memiliki anak memiliki beban visi terhadap anak-anak daripada teman-teman sendiri. Mungkin saya ingin anak-anak saya kelak mengikuti apa yang menjadi visi saya gitu kan, visi dari teman-teman sendiri. Mungkin saya bisa kasih contoh ya, contoh di bidang sekuler, contoh bidang sekuler misalnya artis siapa ya? Alan siapa? Ini aja apa namanya? Darius Sinathrya ya kan? Darius Sinathrya. Darius Sinathrya itu bercita-cita dia ingin jadi pemain sepak bola kan, pemain sepak bola. Tetapi tidak kesampaian. Akhirnya dia memberikan visi dan beban itu kepada anak-anaknya. Mungkin tanpa sadar dengan mengajak anak-anaknya nonton sepak bola sambil cerita kalau jadi pemain sepak bola tuh begini, karirnya bagus, gini. Makanya kita melihat bagaimana Donna dan suaminya benar-benar effort banget gitu mengirim anak-anaknya sekolah di luar negeri untuk mengikuti sepak bola. Pasti memiliki tujuan suatu kali kelak anak-anak saya akan menjadi pemain sepak bola yang hebat, itu kan seperti Maradona kah, seperti Messi gitu. Kita melihat itu ya, itu sepertinya orang lain bisa melihat gitu, kayaknya tujuannya seperti itu. Darius dan Sinathrya. Contoh lain Wilma ya. Wilma dan Jimmy pasti akan memberikan ini ke anaknya. Siapa namanya? Noel, penyanyi. Neil. Nah, udah beda tuh. Jadi walaupun 3 anak, paling hanya satu atau 2 orang yang akan mengikuti visi daripada orang tuanya. Seperti itu teman-teman, jadi ngerti ya apa maksud saya ya. Nah begitu teman-teman, gitu. Paham ya? Seperti itu. Nah bagi teman-teman yang lain apa gitu kita. Nah tapi teman-teman saya juga mengimbau untuk tidak hanya sampai beban visi kita hanya sebatas hidup di dunia saja sebetulnya. Tuhan ingin kita juga memiliki beban visi kita untuk kita teruskan kepada anak rohani kita. Anak rohani kita. Kita bisa membayangkan ya kalau misalnya navigator yaitu Troutman, pendirinya Troutman, Troutman, siapa namanya? Nah, Troutman Troughton itu, jika dia tidak meneruskan visi dia kepada Roy Robertson, pasti pemuridan tidak akan sampai ke Indonesia juga. Bahkan misalnya Billy Graham, kemudian Bill Bright yang Campus Crusade yang kita pakai sekarang bukunya ya di dalam pembinaan itu tidak akan sampai. Dan kalau kita melihat tidak ada pemuritan seperti itu, kekristenan mungkin bukan menjadi agama yang mayoritas di dunia seperti itu teman-teman. Tetapi kita mengucap syukur bahwa ada orang-orang yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap penginjilan sehingga seluruh dunia boleh mengenal Kristus. Dan harusnya itu juga menjadi visi kita di dalam kehidupan kita, khususnya bisa kita teruskan kepada anak-anak kita. Yang bisa kita teruskan kepada anak-anak kita. Itulah yang dicontohkan oleh Paulus bagi kita. Dan yang ketiga, apa itu seorang Timotius? Apa itu seorang Timotius teman-teman? Di sini dikatakan seorang Timotius yaitu meneruskan orang tua rohaninya.
meneruskan pekerjaan orang tua rohaninya. Jadi teman-teman contoh nih, banyak contoh yang akan saya kasih tahu. Contohnya pengusaha konglomerat misalnya, contohlah Haritanu gitu kan. Dia pasti akan memberikan tongkat estafet kepemimpinan perusahaannya itu kepada anaknya, karena dia pasti tahu anaknya mampu gitu kan. Dia sudah menyekolahkan anaknya di bidang bisnis sehingga akhirnya dia akan mempercayakan kepemimpinan perusahaannya itu kepada anaknya gitu. Siapa lagi teman-teman? Ada contoh lagi nggak di sini yang memberikan contoh? Itu seperti itu di bidang sekuler. Kalau di bidang pekerjaan, coba saya udah mau pensiun 1 tahun. 1 tahun sebelum pensiun, bidang HR atau atasan saya sudah memanggil saya tuh, Rineke, siapa orang yang kamu kira-kira lihat dia akan mampu gitu kan, mengambil pekerjaan kamu kalau pada saat kamu pensiun. Gitu, bukan delegasi, kalau delegasi kan sebagian, kalau ini seluruhnya, ambil alih seluruhnya gitu kan. Nah, jadinya ya itu akhirnya saya menunjukkan teman saya seorang gitu di antara berapa orang, saya tunjuk dia pada saat pensiun. Jadi saat saya pensiun prosesnya lancar gitu, tidak ada hambatan apa-apa, dan saya juga pensiun tenang gitu, tidak ada telepon, ini gimana ya, itu bagaimana ya, ini bagaimana gitu, karena saya sudah memberikan meneruskan pekerjaan saya kepada orang yang akan mengerjakan pekerjaan saya pada saat saya meninggalkan perusahaan itu, atau kan pada saat saya pensiun gitu teman-teman. Jadi ini yang dimaksud oleh Paulus. Jadi Paulus mengajarkan kita untuk anak rohani yang kita bina itu, satu kali kelak dia juga harus bisa mengambil alih pelayanan kita. Pada saat kita mungkin bisa mengerjakan pelayanan yang lain, tapi kita memberikan itu kepada orang lain. Nah, kita bisa melihat di sini contoh-contohnya. Bab 12 ini sangat pendek, jadi nggak terlalu lama. Jadi teman-teman harap fokus. Sebentar, harap fokus ya. Nanti saya tanya satu-satu. Contohnya bisa seorang membacakan di 1 Korintus pasal 4 ayat 17, biar cepat pulang. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Ya, terima kasih Dape. Nah, Paulus di sini juga kita melihat dia mengirim Timotius kepada jemaat di Korintus. Paulus mengirim Timotius dengan misinya adalah dia mengatakan kepada jemaat Korintus bahwa Timotius ini adalah seorang yang setia di dalam Tuhan, dan dia akan menasihatkan jemaat di Korintus untuk memperingatkan jemaat Korintus akan hidup yang sesuai dengan Paulus di dalam Kristus Yesus, seperti yang Paulus ajarkan di dalam setiap jemaat. Kemudian Filipi 2 ayat 19, silakan siapa yang mau. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Ya, sama juga ya, Paulus mengirimkan Timotius ke Filipi. Karena pada saat itu Timotius sedang ada dalam penjara yang di Roma ya, karena pemerintahan Roma memenjarakan Paulus pada saat itu, sehingga dia menyerahkan tugas pelayanannya kepada Timotius, di mana Timotius di sini dengan Paulus mengirim Timotius, maka Paulus hatinya tenang. Dia tidak gelisah, waduh bagaimana ya, seperti tadi yang Pingkan cerita ya di awal-awal PDPK, dia nggak sebut dalam doa gitu kan, karena dia yakin bisa lah PDPK, katanya seperti itu. Ya begitu juga Paulus tenang gitu, walaupun di dalam penjara dia tenang, tugas pelayanannya tetap berjalan teman-teman. Nah itu yang kenapa bab ini disebutkan prinsip Timotius. Berikutnya Kisah Rasul.
Kisah Rasul 17 ayat 15. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Ya, di sini juga sama. Paulus mengirim Timotius dan juga Silas. Silas teman seperjalanan Paulus ya teman-teman. Silas untuk tetap di Athena. Karena pada saat itu Paulus akan pergi ke mana tuh? Ada di sini. Oh di ayat sebelumnya ada ditulis di situ. Jadi dia menyuruh Timotius dan Silas untuk datang di Athena. Berikutnya, contoh berikutnya 1 Timotius 1 ayat 3. Siapa yang mau membacakannya? 1 Timotius 1 ayat 3. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Ya, terima kasih Kak. Nah, di dalam 1 Timotius 1 ayat 3 dikatakan bahwa ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Paulus menasihatkan untuk Timotius tetap tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang Efesus agar mereka jangan mengajarkan ajaran yang lain, karena banyak ajaran-ajaran sesat ya pada saat itu, sehingga Paulus memberikan tanggung jawab itu kepada kepada Timotius, karena Paulus tahu Timotius mampu untuk melakukannya. Paulus kan sudah membekali Timotius dengan pengetahuan tentang firman Tuhan. Jadi tidak hanya membekali pengetahuan firman Tuhan, tetapi Paulus juga sudah memberikan visi, beban visi dan tanggung jawab kepada Timotius. Selain itu, tidak hanya sampai beban visi, selain itu juga Paulus akhirnya juga meneruskan pekerjaan pelayanannya kepada Timotius. Artinya Timotius mengambil alih pekerjaan pelayanannya di mana tuh ini? Di Efesus. Kalau teman-teman membaca di Alkitab, kita melihat bahwa pada saat, kalau saya nggak salah ya, salah nggak ingat waktu itu saya baca, bahwa akhirnya Paulus meninggal di Efesus, kalau nggak salah ya, di Efesus apa di Athena gitu. Akhirnya dia meninggal, dan akhirnya kan kita bisa melihat penginjilan itu tetap berjalan karena ada Timotius yang Paulus percayakan, pelayanan Timotius yang Paulus percayakan itu teman-teman. Nah dari sini kita bisa melihat ya, ada 3. Apa itu seorang Timotius? Yaitu dia seorang anak rohani. Bagaimana dengan kita teman-teman? Kita pun harus memiliki anak-anak rohani. Bagi teman-teman yang belum memiliki anak-anak rohani atau mungkin belum, tapi kalau saya lihat-lihat sih di sini dan juga yang ada di rumah yang ikut dalam ini sudah pasti, saya percaya sudah pasti menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan seharusnya memiliki anak-anak rohani. Kayak saya melihat banyak yang sudah mengikut kelas PLPR. Kalau yang belum, boleh nanti kelas PDPK berikutnya ya. Sehingga bisa mengetahui bagaimana sih menghasilkan anak-anak rohani gitu. Yang kedua, apa itu seorang Timotius? Dia memiliki visi, beban visi. Biarlah kita juga memiliki visi di dalam hidup kita. Visi kita cuma tidak hanya di dunia ini, visi mungkin yang udah berkeluarga punya visi untuk anak-anaknya, apa yang dia ingin, apa yang sedang direncanakan buat anak-anak kita gitu di masa depannya di dunia ini. Tetapi kita pun juga harus memberikan visi kepada anak-anak kita untuk hidup kekekalan kita gitu teman-teman. Karena kalau kita melihat ya, banyak ajaran-ajaran, saya soalnya akhir-akhir ini banyak yang nonton di TikTok gitu kan, tentang perdebatan Kristen itu gitu kan. Jadi banyak ajaran-ajaran yang kalau orang-orang yang tidak benar-benar memahami tentang firman Tuhan, karena itu akan dibolak-balik dengan orang-orang yang orang-orang yang tidak percaya Yesus, itu akan membingungkan dan mungkin bisa juga kita akan mengiyakan itu benar gitu. Dengan melihat ini
benar kok ini satu-satunya Allah yang harus kamu sembah dan Yesus adalah utusan. Itu tuh benar-benar akan, oh iya ada ya di Alkitab. Jadi itulah tantangan dengan adanya internet, teman-teman, dengan adanya internet itu membuat berita-berita sisi positifnya baik, kabar Injil tersebar sampai ke seluruh dunia. Kabar Injil karena banyak orang yang akan memberitakan Yesus, banyak orang yang akan membacakan firman Tuhan karena kan jadi penasaran. Yang satu bilang begini, yang satu bilang begitu. Benar nggak sih ini gitu kan? Sehingga akhirnya banyak orang akan membaca firman Tuhan. Dan ada juga yang banyak orang yang akan menceritakan Yesus dengan cara yang tidak benar gitu. Apapun motivasinya, tetapi nama Yesus itu tetap tersebar di seluruh dunia. Sedangkan nabi yang lain tenggelam namanya, ya kan? Kalau kita lihat nabi yang lain tenggelam, tapi Yesus tuh tetap tersebar. Nah, kalau misalnya kita punya anak-anak khususnya yang masih remaja, yang dewasa, kalau kita tidak membekali mereka dengan kebenaran firman Tuhan, mereka bisa hanyut gitu. Hanyut dengan ajaran-ajaran yang sesat, karena kan mereka bisa mendownload sendiri tentang melihat sendiri di dalam media sosial media, teman-teman. Itulah pentingnya, akhirnya saya mengatakan ini pentingnya pemuridan yang mesti ada di dalam setiap gereja. Demikian juga kita yang sudah ada di PDPK, biarlah kita tetap ada di dalam lingkungan pemuridan gitu. Dan kita lihat juga contoh berikutnya adalah selain Paulus, kita bisa lihat contoh yang ada di Perjanjian Lama. Perjanjian Lama yaitu Musa memberikan sebagian wewenangnya kepada Yosua. Siapa yang mau tolong membacakan di Bilangan? Parlin? Dari Zoom, Bang Parlin. Boleh. Silakan Bang Parlin Cihotang. Yang kencang ya. Bang Parlin. Atau Udur ada ya? Udur baca ada Udur. Ini. Ya, silakan Bang Parlin. Ada. 1 Timotius 1 ayat 3. Bilangan 27 ayat 20. Sebentar saya cari ayatnya ya Bang. Iya. Sudah ada di layar Bang. Oh, itu masih Timotius tadi. Kelihatan nggak? Bilangan 27 ayat 20. Ya, baca. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ya, teman-teman saya percaya sudah mendengar ya cerita Terima kasih. Cerita di mana Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi apakah Musa sampai membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan? Tidak, teman-teman. Jadi yang dibawa justru yang memimpin itu justru Yosua. Yosua yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, bukan Musa. Tetapi Musa dengan rendah hati mau memberikan wewenangnya untuk memimpin bangsa Israel. Itu kita belajar dari situ, teman-teman. Jadi sebetulnya perlu juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu sebidang dunia sekuler maupun dunia pelayanan, kita untuk membagi juga gitu kan, membagi wewenang kita kepada orang lain, membagi biar ada regenerasi maksudnya kan, sehingga akhirnya pelayanan itu boleh berjalan sampai Tuhan Yesus datang kembali, seperti itu teman-teman. Dan demikian juga di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu, kehidupan sebagai keluarga kita pun juga perlu juga untuk memberikan tanggung jawab juga kepada anak-anak kita, sehingga mereka pun juga memiliki tanggung jawab, khususnya tanggung jawab di dalam iman kekristenan kita gitu. Itu yang perlu kita lakukan terhadap anak-anak kita, teman-teman. Ya, pembahasan tentang bab 12 ini sudah selesai, prinsip-prinsip Timotius. Saya berharap teman-teman bisa memahami secara keseluruhan bahwa prinsip Timotius ini bisa juga kita terapkan baik secara kehidupan rohani maupun juga kehidupan kita sehari-hari. Biarlah terpujilah nama Tuhan, kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang ada dalam surga, pada malam hari ini Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk firman yang Tuhan sudah bacakan bagi kita pada malam hari ini. Biarlah Bapa, Engkau meteraikan firman ini
di dalam hati dan pikiran kami. Engkau meteraikan sehingga boleh tertanam, berakar, menguasai kehidupan kami, dan mampukan kami Roh Kudus untuk melakukannya, karena kami menyadari dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu. Tuhan, kami mohon kuasa dan kekuatan daripada Engkau saja. Mari Roh Kudus, Engkau membimbing, menuntun kami di dalam setiap kehidupan kami, ingatkan kami sehingga kami senantiasa hidup di dalam terang firman Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau memberkati untuk teman-teman yang hadir pada malam hari ini dalam ibadah ini, baik di dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah. Tuhan memberkati teman-teman kita pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan sisa ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya, amin. Ku sembah Engkau Yesus, hanya